dimulai dengan seorang protagonis bernama Melvin Udall. Ia adalah seorang penulis yang sukses dan cerdas, tetapi menderita gangguan obsesif-kompulsif disorder, di mana si pengidap harus melakukan tindakan yang bersifat obsesif dan berulang-ulang untuk menghindari kecemasan dan ketakutan. Karena sifatnya yang obsesif ini, Melvin menjadi pribadi yang egois dan terobsesi dengan hal-hal rapi dan bersih, bahkan cenderung menyebalkan bagi lingkungan sekitarnya. Namun Melvin sudah merasa bahagia dengan hidupnya kini dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam apartemen untuk menulis buku. Untung saja buku-buku yang ditulis Melvin populer dan laku di pasaran. Oleh karena itu, kini ia sedang mengerjakan bukunya yang ke-66. Scene berganti di mana saat itu Melvin terganggu oleh Ferdel, seekor anjing terrier kecil milik tetangganya Simon Bishop. Simon adalah seorang pelukis artistik yang tinggal di lantai apartemen yang sama dengan Melvin. Di sini diketahui bahwa Simon ternyata seorang homoseksual. Ia juga memiliki teman baik bernama Frank Sachs yang berkulit hitam dan sedikit agresif. Suatu ketika Ferdel melarikan diri ke apartemen Melvin. Tentu saja itu membuatnya sangat terganggu. Melvin berusaha menenangkan Ferdel, namun ia tetap rewel dan mencoba buang air kecil di dekat dinding. Karena hal itu, emosi Melvin memuncak dan memasukkannya ke saluran cucian. Lalu saat Melvin hendak membuka pintu apartemen, Simon keluar dan bertanya tentang Ferdel. Tentu saja prioritas tertinggi Melvin adalah kembali ke rutinitasnya yang nyaman. Jadi ia berbohong dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang Ferdel. Simon tak percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Melvin. Tetapi ia harus pergi untuk menjawab panggilan telepon yang mendesak. Diketahui bahwa Simon akan mengadakan pameran lukisan malam itu. Di pameran Simon malam itu, seorang temannya berjalan membawa Ferdel. Simon sangat senang melihat Ferdel sehingga dia membiarkan Ferdel terus menjilati wajahnya. Ew. Did you do something to him? Don't knock. Not on this door. Pagi itu Melvin sarapan di meja yang sama setiap hari pada sebuah restoran di dekat apartemennya. Hal ini dikarenakan sifat rasisnya. Namun hal inilah yang membawa Melvin jatuh cinta pada Carol Connelly, pelayan restoran tersebut yang merupakan satu-satunya orang yang mengerti tentang sifat-sifat dari Melvin dan dapat mentoleransinya. Sementara itu, Frank telah merekrut seorang pemuda dari geng kecil yang tidak berguna sebagai model untuk Simon. Pria muda itu mengira dia akan berpose telanjang dan mulai melepaskan pakaiannya. Namun, Simon menghentikannya. Setelah memodelkan beberapa pose, Simon menemukan pose yang pas dan mulai membuat sketsanya. Mereka jatuh ke dalam rutinitas sehari-hari. Pemuda itu datang berpose dan Simon membuat sketsa untuk melukisnya. Setelah beberapa minggu, ketika Simon melukis potret pemuda itu, gengsi pemuda itu menyelinap ke apartemen dan mulai mencuri barang-barang. Simon berusaha untuk menghentikannya, namun mereka malah memukuli Simon secara brutal. Simon pun berakhir di rumah sakit karena terluka parah. Frank kebingungan menemukan pengasuh Ferdel dan dia meminta bantuan Melvin untuk merawat Ferdel sementara. Untung saja Ferdel memberikan respon yang baik kepada Melvin. Ia selalu menyantap makanan dan cemilan yang telah disediakan Melvin untuknya. Namun Melvin masih berhati-hati berjalan di dalam apartemennya karena ia tidak ingin menginjak kotoran anjing tersebut. Melihat itu, Ferdel pun mengikuti langkahnya di belakang. Melvin terlihat mulai menyukai Ferdel, dan mereka menjalani rutinitas di mana Melvin bekerja di komputernya sementara Ferdel menemani di atas bantal di sampingnya. Tak lupa, Melvin juga mengajak Ferdel jalan-jalan untuk sarapan. Ini adalah rutinitas baru yang sangat nyaman bagi Melvin sehingga dia dengan cepat menyelesaikan bukunya yang ke-66. Yes, let's go home and do some writing. Done. Yes, I hate the doggy. Yes, I hate the doggy. Setelah beberapa minggu, Simon pulang dari rumah sakit dan bersikeras untuk membawa Ferdel kembali. Hal itu membuat Melvin kecewa, tetapi Simon tetap mengizinkan Melvin untuk mengajak Ferdel jalan-jalan setiap hari. Melvin dengan senang hati melanjutkan kegiatan hariannya. Hingga pada suatu pagi, Carol tidak muncul untuk menyajikan sarapan di restoran langganannya. Hal itu membuat Melvin sangat marah. Ia juga menghina pelayan pengganti dan menyuruh manajer untuk menjemput Carol. Mendengar hal itu, manajer pun mengusirnya keluar dari restoran. Di jalan keluar, Melvin membayar seorang anak bus untuk mencari tahu di mana Carol tinggal. Pagi ini agenda Melvin adalah mengunjungi apartemen Carol. Terlihat Carol pun terkejut saat Melvin sudah ada di depan pintu apartemennya. Di sini Melvin menuntut agar Carol kembali ke kafe dan menyajikan sarapan untuknya.
Namun Carol mengatakan kalau ia tidak bisa karena putranya yang bernama Spencer sedang mengalami penyumbatan di paru-paru sehingga ia harus menemani dan merawat putranya tersebut. Sementara itu kondisi Spencer semakin memburuk. Carol segera pergi untuk membawa Spencer ke ruang gawat darurat di rumah sakit dengan menaiki taksi. Melvin memutuskan untuk kembali ke rutinitas hariannya yang normal. Kebetulan editor Melvin punya suami yang bernama Martin Bedis yang berprofesi sebagai seorang dokter. Melvin meminta bantuan editornya tersebut agar membawa suaminya menemui Spencer untuk mengecek keadaannya. Scene berganti. Carol pulang ke rumah dan ia melihat mobil dengan plat nomor MB terparkir di depan apartemennya. Khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada Spencer, dia bergegas masuk untuk mengecek keadaan di dalam. Ternyata mobil itu adalah milik Dr. Betis yang datang mengunjungi Spencer. Dr. Betis bertanya kepada Carol tes mana yang telah dilakukan pada Spencer. Lalu dokter pun memberikan beberapa tes untuk Spencer dan memberitahu pihak lab untuk segera mengirimkan laporannya pada hari itu juga. Dr. Betis mengatakan kalau ia tidak tahu persis apa yang salah dengan Spencer. Namun ia menjamin Spencer akan merasa jauh lebih baik mulai sekarang. Dokter juga memberikan Carol kartu namanya dan mengatakan kepada Carol untuk menghubungi nomor yang ada di kartu tersebut jika terjadi masalah. Carol sangat berterima kasih kepada Dr. Betis dan akan melakukan semua yang ia bisa untuk membayar jasa sang dokter. Tetapi Dr. Betis mengatakan bahwa semua tagihan telah ditanggung oleh Melvin. Carol pun terkejut mendengarnya. Malam itu Carol tidak bisa tidur. Ia pun memutuskan untuk keluar hanya dengan mengenakan kaos putih oblong. Carol kemudian menumpangi bus menuju ke apartemen Melvin. Dalam perjalanan ke apartemen, hujan mulai turun dengan deras. Saat Melvin membuka pintu, Carol mencoba meraih bagian depan kaosnya, berusaha untuk terlihat sopan di hadapan Melvin. Di sini Carol mengira kalau Melvin menghabiskan semua uang untuk pengobatan putranya agar dapat berhubungan seks dengan dirinya. Namun tujuan Melvin hanyalah meminta Carol untuk kembali bekerja di restoran dan melayaninya sarapan setiap pagi. I will never sleep with you, never, ever. Diketahui Simon ternyata tidak memiliki asuransi kesehatan, sehingga ia harus menghabiskan semua uangnya untuk tagihan rumah sakit. Pameran lukisannya gagal dan kini ia tidak memiliki penghasilan. Tentu saja itu membuat Simon merasa sangat tertekan. Ia mencoba menghubungi beberapa kontak temannya untuk berhutang, tetapi mereka semua menolak. Harapan terakhir Simon adalah meminta uang kepada orang tuanya yang tinggal di dekat Baltimore. Frank meminta Melvin untuk mengantarkan Simon ke Baltimore. Awalnya Melvin menolak, tetapi pada akhirnya ia bersedia mengantarkan tetangganya itu. Frank menawarkan mobil convertible-nya untuk perjalanan tersebut. Melvin merasa kurang nyaman untuk melakukan perjalanan itu sendiri. Jadi ia menawarkan Carol untuk pergi bersama. Ia yakin Carol tidak akan menolak permintaannya tersebut. Oh, wow. Carol the waitress, Simon the fag. Akhirnya mereka bertiga pun memulai perjalanan dan tiba di dekat Baltimore saat larut malam. Carol menelpon ke rumah untuk mengetahui kondisi putranya dan ia mendapat kabar bahwa Spencer kini bermain di pertandingan sepak bola dan telah mencetak gol pertamanya. Carol yang mendengarnya merasa senang dan ingin merayakan kebahagiaan itu dengan seseorang. Ia mencoba mengajak Simon pergi dengannya tetapi Simon menolak. Dan pilihan terakhir, Carol pun mengajak Melvin untuk menjadi teman kencannya. Mereka akhirnya berkencan di sebuah restoran mewah dengan Carol yang anggun menggunakan gaun merah polkadot miliknya. Saat mereka sedang duduk, Melvin mengeluhkan dirinya yang harus ribet mengenakan jas dan dasi. Sementara Carol hanya dibalut pakaian rumah biasa. Carol sangat tersinggung dengan perkataan tersebut dan memaksa Melvin untuk memberikannya pujian atau ia akan pergi. Akhirnya Melvin mengatakan bahwa ketika bersama Carol, ia merasa menjadi pria yang lebih baik. You make me want to be a better man. Carol yang mendengarnya pun tersanjung dan menjawab bahwa itu adalah pujian terbaik yang pernah ia terima. Saat sedang berbincang-bincang, Melvin bertanya mengapa Carol bersedia ikut dalam perjalanan itu. Lalu sambil bergumam, Melvin mengatakan bahwa salah satu alasannya mungkin Carol berharap akan berhubungan seks dengan Simon. Sontak hal itu membuat Carol marah dan langsung pergi meninggalkan Melvin sendiri. Carol kembali ke hotel dan masuk ke kamar memberitahu Simon bahwa ia akan mandi. Kemudian ia melepaskan semua pakaiannya dan melilitkan selai handuk di badannya, lalu mandi membelakangi Simon. Saat Carol menata rambutnya, ia mencapai pose yang menurut Simon luar biasa. Simon mengatakan padanya untuk menahan pose tersebut agar ia bisa melukis sketsanya. Namun Carol menolak karena ia merasa malu. Tetapi Simon terus berusaha membujuknya hingga akhirnya Carol bersedia untuk berpose. You're white caveman chiseled on walls.
Simon pun memuji kemolekan tubuh Carol dan tentu saja hal itu membuat Carol bahagia. Beberapa jam kemudian, Melvin kembali ke hotel untuk bertemu Carol. Dan ternyata kesalahpahaman terjadi. Melvin menuduh bahwa Carol telah melakukan ritual mantap-mantap dengan Simon. Tetapi Carol membantahnya dan mengatakan kalau mereka melakukan hal yang lebih baik dari seks. Kemudian Carol pun bergegas untuk berganti pakaian dan Simon terus saja membuat Melvin cemburu dengan mengatakan kalau dia mencintai Carol. Melvin hanya bisa diam dan langsung pergi dari sana. Setelah semangat seninya kembali, Simon tidak lagi merasa tertekan. Ia menelpon orang tuanya dan memberitahu sang ibu bahwa dirinya baik-baik saja. Simon sadar bahwa kini ia kehilangan apartemennya, tetapi ia yakin mampu mengatasinya. Setelah kembali ke New York, Carol meminta maaf dan mengatakan pada Melvin bahwa ia tidak menginginkannya lagi dalam hidupnya. Hubungan Carol dan Melvin menjadi semakin kacau. Terlebih lagi saat Simon tinggal satu apartemen dengan Melvin sebelum ia mendapatkan tempat tinggal baru. Simon menyarankan Melvin untuk mengatakan perasaannya yang sejujur-jujurnya kepada Carol di Brooklyn. Kemudian saat di Brooklyn, keduanya saling menyadari bahwa mereka sudah saling cinta. Melvin sadar bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Karena kehadiran Carol, Simon dan Verdell berhasil membuatnya hidup bahagia. Kini Melvin dan Carol memutuskan untuk hidup bersama, sementara Simon juga memiliki hidup baru bersama kesayangannya Verdell. Lalu film pun ditutup dengan Melvin dan Carol yang sedang berbelanja di sebuah toko roti. Sebuah film dengan judul As Good As It Gets adalah sebuah film drama komedi Amerika yang dirilis pada tahun 1997 silam. Disutradarai oleh James L. Brooks dan dibintangi oleh Jack Nicholson, Helen Hunt, dan Greg Kinnear. Film ini mengikuti kisah seorang novelis obsesif kompulsif yang egois dan sombong, dan seorang pelayan restoran tunggal yang memiliki seorang anak tunanetra. Secara keseluruhan, As Good As It Gets adalah sebuah film yang sangat bagus dan memikat, guys. Film ini berhasil menggabungkan elemen komedi dan drama dengan baik, dengan dialog yang tajam dan performa pemeran yang luar biasa. Jack Nicholson memainkan karakter utama dengan sangat baik, berhasil menangkap kepribadian yang rumit dan memikat penonton dengan perannya yang begitu menawan. Helen Hunt juga memberikan penampilan yang luar biasa dalam perannya sebagai pelayan yang merawat putranya yang sakit. Arahan sutradara James L. Brooks juga sangat baik, berhasil menghadirkan cerita yang unik dan orisinal dengan menggabungkan elemen kehidupan sehari-hari dengan kisah cinta yang indah. Musik dan skor film juga tampak sangat bagus, menambahkan suasana yang indah dan emosional dalam film ini. Namun guys, meskipun film ini memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangannya. Plotnya terkadang terasa lambat dan agak panjang, terutama di bagian-bagian yang kurang penting dalam pengembangan cerita. Selain itu, beberapa adegan terasa sedikit memaksakan, meskipun masih dapat diterima dalam konteks cerita yang ditampilkan. Secara keseluruhan, As Good As It Gets adalah sebuah film yang luar biasa. Dengan performa pemeran yang hebat dan arahan sutradara yang sangat baik, film ini menyajikan cerita yang menghibur, menarik, dan menyentuh hati, dengan dialog yang tajam dan musik yang indah. Film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton bagi penonton yang menyukai film komedi drama dengan cerita yang orisinal dan menyentuh. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film As Good As It Gets 8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.